itu juga masih belum cukup baik. Dan sekarang kita akan segera masuk menuju game yang keempat di malam hari ini. Let's go, let's go, let's go Survivor! Kita meluncur menuju Alpine! Ini dia Alpine, bisa kita lihat bagaimana pembagian setiap tim. Mereka coba mengamankan drop zone masing-masing tanpa adanya bentrokan yang akan terjadi. Tapi gue bener-bener penasaran, Lynch masih menguji mentalitas mereka. Turun di Rivermouth dan bertemu dengan MBR. Ini akan menjadi early fight lagi-lagi untuk Lynch dan juga bisa menjadi kerugian besar untuk BBM Lynch. Apakah mereka bisa mempertahankan posisi mereka dengan cukup aman ke middle ataupun late gamenya? Tapi kita lihat aja kok. Betul, karena kalau kita melihat bagaimana pertempuran segera akan dimulai, justru MBR yang kali ini akan coba menghadapi Lynch. Yang mana Lynch selalu bermain di early. Apakah kali ini akan berhasil atau gagal? Karena kali kita melihat satu orang Losi berhasil seperti take down begitu saja. Rivaila masih coba untuk memberikan tembakan ke arah serang Kal yang coba untuk melakukan regroup terhadap serang Eza. Diablo juga bakal coba untuk Richard, tapi Losi dengan Dapek berhasil menemukan satu player di arah belakang. Fantasy menutup semuanya. Lynch lagi dan lagi tusuk di posisi ke-12. Bagus banget posisi dari MBR, dia split position dan ngebuat satu compound itu bener-bener dia jaga habis-habisan dari berbagai macam jendela ataupun celah. Dengan adanya dobrakan dari Lozi maju ke arah depan sana, gua rasa mereka punya tanker yang lumayan kuat. Mereka punya Tame yang benar-benar bisa setidaknya memanjakan support mereka di arah luar. Sehingga dobrakan daripada tank atau daripada raser yang MBR miliki itu benar-benar working dengan hasil yang mereka peroleh pada akhirnya 4 poin kill eliminasi berhasil mereka kantongi. Sementara selanjutnya mereka nggak bisa dalam situasi yang cukup aman. Ada satu tim berbeda dan harusnya hal tersebut sudah diprediksi dengan adanya hitlist yang dibeli. Sementara lihat Joker udah mulai bergerak juga Kodok. Betul, ini kelihatan bagaimana posisi dari serang Joker yang cukup agresif. Melihat memang adrenalin yang mereka miliki sekarang sangat-sangat luar biasa sekali untuk bisa dimaksimalkan. Mungkin bakal kita dengerin juga tim Skomia sekalian, silahkan. Baru banget dipuji maksud gua. Kenapa tiba-tiba tumbang 3 playernya dan gua bisa bilang posisi mereka yang tidak diuntungkan. Kita lihat penggunaan Valiant Dash dari Fanzi yang menurut gua belum perlu untuk dipakai tapi dia udah pakai duluan. Terus juga ada posisi yang dikoyan lebih tepatnya dari lawannya sehingga mereka benar-benar cukup kesulitan untuk bisa menargetkan terhadap lawan. Penggunaan skill aktif yang menurut gue tidak sesuai dengan timing itu yang menjadi concern mereka. Tapi lihat Dewa di sisi yang berbeda sudah mulai secure beberapa poin kill Kodok. Kelihatan bagaimana Dewa kali ini coba untuk bermain agresif tapi coba untuk menyisir area pinggiran aja. Mereka nggak mau langsung main ke tengah karena memang terlalu berbahaya. North kali ini membuka tembakan masih belum mengenai sasaran, coba untuk mencari Pepeng. Kikinya dapat satu orang Jalo. Dan lihat bagaimana satu orang Chelsea juga bakal coba untuk Richard terlebih dahulu. Dan masih bisa mendapatkan satu orang. Dan langsung coba diselesaikan begitu saja, satu player yang tersisa. Jones yang tumbang, Miracle tidak akan membuat keajaiban karena Adrian menutup pergerakan dari SMN. 5 Ambon, 4 poin eliminasi tanpa ada pertukaran. Lihat. Kelihatan banget SMA 5 Ambon gak dalam keadaan siap. Bahkan gak ada perlawanan yang dia lakukan terhadap Dewa. Sedangkan Kikinya enak banget, dia jadi flanker, dia pakai sniper di jarak kejauhan udah bisa ngasih damage bahkan numbangin satu player tadi. That's why raser mereka jadi dipermudah jalannya. Sementara itu, hal yang harus diperhatikan oleh SMA 5 Ambon adalah ketika situasinya tidak memungkinkan untuk mundur. Gua rasa kalian harus belajar untuk hajar aja. Udah nggak perlu mundur. Karena situasi tadi bisa kita lihat juga gitu, nggak ada perlawanan sama sekali yang dilakukan oleh SMA 5 Ambon. Yang mana gue berharap tim-tim komunitas ini bisa berbicara banyak atau at least mereka bisa bertahan dari middle to late game sih Kodok. Tapi menurut gua sendiri Bebeli soal pertarungan tadi dengan SMA 5 Ambon yang udah terkesannya terpojok, pembagian posisi mereka juga terlalu terbaca ya. Mungkin ada baiknya ketika pada saat tahu di luar ada orang, satu orang harus coba untuk ambil keputusan. Entah mungkin cabut, entah mungkin membeli mini launch pad lebih dulu dan keluar dari area yang memang sudah tidak menguntungkan. Mereka harus tahu mana saja area-area yang benar-benar menguntungkan dan mana saja area yang tidak menguntungkan.
tapi Dudes, Pepeng Shot dapetin satu orang Ralph. Berhasil coba di revive, tapi tidak akan lama. Lihat bagaimana posisi Hierarchy sudah mulai melakukan penetrasi lebih dalam lagi. Abai terlalu jauh dari teman-temannya, tumbang dia sendirian. Dikeserang sama dua orang sekaligus, dan dia ternyata juga harus tumbang sama dengan seorang Ralph. Dari arah belakang Dudes memberikan bantuan yang tepat. Bahkan Maal dari kejauhan juga turut memberikan tembakan. Ras kali ini akan segera melakukan revive, tapi berada di sisi atas sendirian. Gua rasa ini nggak bakal baik-baik saja, Babyli. Betul, lihat, gak baik-baik saja. Ransnya jatuh juga pada akhirnya. Walaupun memang masih ada follow up yang bisa dilakukan oleh teman-temannya. Belum beres fight yang terjadi, karena memang sebetulnya gue pengen banget mention dari tadi. Combo dari Rans dan juga Abai ini berasa banget workingnya di tim mereka. Apalagi ini pertandingan pertama loh, mereka bawa Rans gitu. Tapi udah berasa banget chemistry mereka. Lihat Abainya tumbang, Ransnya masih bisa handle dengan ada bantuan Dudes di arah belakang. Gue juga perlu mention bahwa Dudes ini punya fleksibilitas role yang luar biasa. Bombernya kuat banget. Presisi aimnya sebagai support itu bener-bener tajam. Headshot tadi diciptain sama Dudes duluan, dan itu kunci kemenangan mereka menurut gua. Dia bisa ratain satu persatu player dengan pembukaan dari Dudes, headshot yang diciptakan tadi. Ini instant kill yang bisa mempersingkat waktu reset yang dimiliki oleh lawan. Oh, tapi kita bakal ada mic check juga. Pertempuran akan segera dimulai. Silakan mic checknya. Maju. Tadi satu belakang, bukan depan pun. Tadi depan tuh jauh. Mau nge-revive. Aku dari pokoknya ya. Main dulu. Tengok dulu jauh. Anjing, lo gua di sini. Duh, ini lagi tidak gua. Di situ apa ya? Bagain dulunya lagi. Tadi 161. Iya. Di penuh kosong bang. Mama dia lagi, ada dua. Itu. Itu deh. Bakal jadi. Aduh. Bisa bakal. Itu dia, Dewa udah mulai tersisa seorang Kiki. Kiki ini juga punya peranan yang menurut gue berat banget ya. Sebagai sniper player yang menjaga jarak dari teman-temannya, dia juga punya peran bisa menyelamatkan teman-temannya kalau tamengnya tuh tumbang. Tapi Evos lihat dalam keadaan tidak aman, Kodok. Betul, lihat bagaimana pertarungan sudah mulai pecah. Onyx yang justru harus rata secara cepat di dalam kondisi 3 lawan 3. Abak sudah tumbang lebih dulu, tapi Onyx tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup seimbang. Menyisakan satu player dari Kagendra. Sekarang sudah ada usaha untuk mengumpat. Kagendra, Jojo, tahan napas Jo, tahan napas. Ya, ketahuan juga sih Jojo. Udah bakal dibacain, harus cabut. Gak bisa. Kagendra pun harus rata di posisi ke-8 kali ini. Itu dia, sayang banget kita bisa melihat beberapa highlight moment. Tapi kita perlu bahas juga bagaimana Evos dan juga Onyx yang tadi bertengkar. 3 player dari Onyx pada akhirnya tumbang. Gue bisa akuin kalau close combat, Evos punya keunggulan untuk itu. That's Betul. why dengan jarak sedekat itu, Onyx masih belum bisa lebih unggul dibandingkan Evos Divine. Dengan ada satu persatu player dari Onyx yang berhasil ditumbangkan, itu kebawa power dari Evos Divine jauh lebih berasa. Dan ini juga impact bahwa mereka punya support pun, punya sniper player pun seperti Rasha, itu bisa jadi sniper yang fleksibel. Sniper pivot ya, karena kita tahu dengan fleksibilitas jarak yang bisa dikuasai oleh sniper playernya Evos Divine, itu yang ngebawa mereka benar-benar cukup kuat dari jarak kedekatnya, dari kelas combatnya. Sementara kalau kita lihat bagaimana Bigetron yang secara poin sebetulnya ini masih struggle juga sih untuk bersaing dengan tim-tim Southeast Asia lainnya. Maksud gua kayak mereka kan terbilang ini ya, maksudnya tim Southeast Asia standar mereka itu bersama dengan RRQ, Onyx dan juga Evos gitu. Tapi mereka yang paling struggle. Gua ngeliat di beberapa momen mereka turnamen dengan Cibank itu lebih terasa klopnya. Oke. Tapi ternyata mereka masih cukup struggle gitu di turnamen kali ini, di Battle Rush kali ini gitu, Kodok. Oke, dengan mungkin struggle yang dialami oleh teman-temannya, ini ngebuat seharusnya dari Cibank juga sadar ya. Adaptasi mungkin masih tetap dibutuhkan, even mereka juga bisa memulai pertarungan dengan cukup sempurna, tapi nggak semuanya bisa mereka menangkan. Itu dia, selalu ada perlawanan demi perlawanan yang akan terjadi oleh lawan-lawannya. Kita akan membahas terlebih dahulu dengan adanya minimap yang sudah terbuka.
Mapnya berarti akan condong ke arah dua pulau yang mungkin berada di area Riverport harus zona akhirnya, atau mungkin bergeser ke area pertigaan lagi. Kalau pertigaan makin parah menurut gua, karena di sana lebih banyak area open field-nya. Kalian bisa lihat dari mapnya, itu area terbuka jauh lebih banyak dibandingkan komponnya. Tadi kalau zona akhir bergerak ke area River Mode, harusnya tim-tim bisa berbagi compound karena banyak banget rumah yang tersedia. Namun kedua tim akan saling berhadapan di arah yang berbeda dengan adanya RRQ versus Vesaka Esports. Setup sudah mulai dilakukan tapi benar-benar lambat, Baby Lee. Ini lambat banget sih, dan lu lihat 4 tim loh yang masih ada di luar gitu. PR mereka berat banget, salah duanya. Ada RRQ dan juga Vesaka yang kali ini akan bertempur. Akhirnya dibuka pertarungan tapi Rans terlalu jauh dari kawan-kawannya. Mukung dengan Arcias berhasil mendapatkan satu player terlebih dahulu. Time Turner yang tepat waktu menghindari lemparan granat. Apa yang terlanjur masuk? Udah ada Cryoman juga yang bakal coba dibuka, tapi ada Mahal dari arah belakang memberikan satu headshot. Mahal dapetin posisi free hit, namun Abai coba untuk berdansa terlebih dahulu. Coba untuk menilai pergerakan 3 player sekaligus. Dudungnya coba untuk melakukan 1 jump shot berhasil. Dot juga coba di-tag di tangan serang Mukung. Dan Mahal menyisakan serang diri, membuat dirinya pun tidak akan bisa berbuat banyak. Ya ampun, pakai meleset juga dari FGL-nya itu, membakar diri sendiri jatuhnya. Dan Mahal gak ada apapun yang bisa dia lakukan kecuali untuk melarikan diri, atau masih mau berani coba untuk mencari pundi-pundi poin eliminasi kali ini, Baby Lee. Masih sulit sih untuk Mahal bisa ngekill ya, karena lihat beberapa gol dibuka juga. Itu salah satu pertahanan dari Vesaka dan mereka cukup percaya diri karena memang informasi udah ada 3 player yang mereka ambil. Tapi kita perlu bahas juga bagaimana permainan yang dilakukan oleh RRQ guys. Dimulai dari bagaimana Rans AA yang terculik, itu kuncian mereka sebetulnya. Power tempur dari Rans itu lagi kuat-kuatnya. Tapi ketika tamengnya pun tumbang, pertahanan dari RRQ Kazu tidak sebegitu kuatnya. Dan gue sempat lihat tadi bagaimana Abai agak ada delay buat dia bisa nembak gitu, Bay. Kayak agak sedikit kebingungan gitu untuk bisa ngedobrak. Karena mungkin setup yang mereka lakukan dengan adanya Rans yang terculik itu jadi buyar juga gitu. Dan ditambah lagi bomber dari seorang Dudes itu bisa di counter dengan baik oleh Time Turner dari Vesaka. Ada Glowal juga sebagai pertahanannya. Dan kita bisa rasakan juga bagaimana Sriwijaya yang harus tumbang. RRQ Kazu PR mereka berat banget untuk bisa reset sih, Kodok. Ya, RRQ Kazu tadi cuma Abai dan juga Mahal yang tersisa. Kemudian ada EVOS yang meratakan Sriwijaya. Gue pengen membahas bagaimana pergerakan yang dilakukan sama seorang Rans. Menurut gue, Rans terlalu berlebihan dalam melakukan inisiasi. Teman-temannya belum ready 100%, tapi Rans sudah masuk terlalu dalam. Lihat semua resource yang dibuang oleh Vesaka terhadap satu orang. Rans sama sekali tidak bisa dibangkitkan. Harapan dari RRQ, Rans bisa mendelay, malah dapat posisi free hit. Tapi hal tersebut tidak terjadi karena Rans udah tumbang duluan. Mau mundur udah nanggung, mereka udah kepalang masuk, jadi pertempuran harus pecah. Sehingga Rans menurut gua lagi-lagi terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Dan kita akan beralih bagaimana pertarungan antara Bigetron dan juga MBR sudah mulai akan pecah kali ini. Setup sudah dilakukan, Dix mulai terbaca. Double Glowal, respect dulu dari seorang Dix, menahan posisi. Masih ada Valiandes juga yang coba untuk ditahan terlebih dahulu. Koja akan coba untuk membuka kesempatan, ditabrak sama seorang Dix. Kiang Koja dapetin posisi free, Cakar stopang. Fantasy Kandas bersama dengan seorang Lozi juga kali ini. Dan Revaila bakal coba dikasih Cryoman, hilang pada akhirnya. MBR Kandas di posisi yang ke-6. Valiant Dash dari Dik mahal banget sih. Karena ternyata combo dari Dix dan juga Keong itu working banget barusan. Ini momen yang gue tunggu-tunggu sebetulnya dari Bigetron. Bagaimana mereka bisa memperkuat tamengnya di arah depan dulu. Terus juga kita bisa lihat bagaimana pressure yang dirasakan oleh MBR dengan bom yang dilempar lagi-lagi oleh teman-teman dari Bigetron. Sehingga ini membuka peluang 2 raster dari Bigetron bisa maju dengan leluasa ke arah depan sana. Sementara dengan adanya fight yang baru saja beres, kali ini kita akan mendengar make sense terlebih dahulu. Jadi sampai juga. Mundur. Sini. Main dulu yang. Nice mobil. Oh, ada motor tadi. Oh, mana tuh? Main, Bang. Quadra kill. Anjing. Nice. Kalau
ngeliat EVOS dapetin poin kill sebanyak ini, gue udah sangat terbiasa dengan itu gitu. Mereka punya agresivitas yang cukup tinggi dan ini relate dengan objektif daily reward yang bisa mereka rasakan. Jadi objektif mereka juga jelas di sini, permainan pasif mereka tunda dulu, mereka main agresif 12 poin eliminasi. Tapi mereka nggak boleh lega dulu, ada Rarky juga sudah mulai masuk dan harusnya Lightning Zone ini menjadi resiko yang benar-benar dirasakan oleh kedua tim. Lihat dua-duanya nunda untuk setidaknya Lightning Zone beres dulu, baru mereka tempur kok dong. Betul, kerasa banget bagaimana kesabaran dari I'm God dan kawan-kawan membuahkan hasil yang sempurna. Dengan tidak adanya Lightning Zone, membuat akhirnya mereka bisa melakukan komit dengan bersamaan ke dalam kandang dari RRQ Kasih itu sendiri. Sisa Dots kali ini yang cosplay burung walet kawan-kawan ya. Di bawah jembatan, bikin sarang gitu nih ya. Tapi memang mau nggak mau harus dilakukan. Karena kalau kita berbicara soal Dots yang baru saja dibangkitkan, baru saja di revive, resource-nya belum ada sama sekali. Kalian bisa lihat, oke Glual ada 9. Tapi senjatanya nggak cukup untuk memulai pertarungan dari jarak yang cukup jauh. Sehingga pertarungan justru terjadi di arah yang berbeda. EVOS versus Dewa. Adrian coba untuk masuk melawan 2 orang. Lini belakang itu dikejar sama Sax. Masih ada pilihan dash yang bakal coba dibuka. Tapi Ray berhasil di-take down. Ada Rasha yang menabrak 2 player sekaligus. Tapi berhasil men-take down 1 orang Adrian. Rasha lagi-lagi coba untuk menggunakan monster strike kali ini namun gagal. Dewa tetap bisa melakukan counterplay. Dan RRQ pun tumbang. Ini dia Dewa United harus berhasil mendapatkan Booyah! Luar biasa, benar-benar terbuka peluang lebar untuk Dewa United harus mendapatkan Booyah. Karena kita tahu bagaimana krusialnya fight yang terjadi tadi. Adanya EVOS Divine yang hanya menyisakan seorang Rasha aja. Tapi gue bisa lihat satu bukti bahwa Rasha ini ternyata